Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Ibu akan pimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Rio, kenapa Rio tidak masuk? Karena Rio sakit. Ada yang tahu Rio sakit apa? Oh, kena cacar. Mari kita berdoa bersama agar Rio cepat diberi kesembuhan dan dapat berkumpul bersama kita dalam belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Ada yang masih ingat kita minggu kemarin belajar tentang apa? Betul sekali, kita telah belajar Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Nah, untuk hari ini sebelum masuk ke pelajaran, Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu untuk nyanyi lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira anak Ibu ada nggak yang nggak bisa nyanyi lagu ini? Wah, bisa semua. Nah, ayo kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, bercecar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Wah, anak Ibu hebat semua, bisa menyanyikan lagu ini dengan baik dan benar. Kira-kira anak-anak Ibu tahu nggak sih makna dari lagu ini? Ya, Lisa? Betul sekali. Jadi lagu dari Sabang sampai Merauke ini bermakna tentang luasnya negara Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Dari pulau yang besar sampai pulau-pulau kecil. Nah, pulau-pulau ini dihuni oleh warga negara Indonesia yang juga terdiri dari beragam suku, budaya, golongan, ras, serta agama. Nah, untuk menjaga agar negara Indonesia ini tetap utuh, kita tentu diatur dan berpandangan dengan Pancasila. Karena kita telah belajar Pancasila sila pertama dan sila kedua, kira-kira ada yang tahu nggak sih dari lagu ini kita akan belajar tentang Pancasila sila keberapa? Betul sekali, sila ketiga. Ada yang tahu bunyi dari sila ketiga? Betul sekali, Persatuan Indonesia. Nah, sebelum masuk ke sila ketiga, Ibu ingin tahu, kira-kira anak Ibu ngerti nggak atau masih ingat tidak tentang makna dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa? Wah, hebat, semua tahu tentang maknanya. Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa itu berpandangan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Kita berhak memilih agama dan keyakinan sesuai dengan keyakinan kita tanpa ada paksaan. Nah, kalau sila kedua masih ada yang ingat nggak? Betul sih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, semua masyarakat Indonesia adalah sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ketika kita ingin atau berharap hak kita terpenuhi, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Tetapi perlu diingat ya anak-anak, setiap hak orang berbenturan dengan hak orang lain. Contoh saja, kita diberikan kebebasan untuk mendengarkan lagu. Namun kita juga harus menghargai orang lain. Jadi tidak boleh menyetel lagu atau mendengarkan lagu yang terlalu keras sehingga mengganggu hak warga negara lainnya ya. Nah, masuk ke dalam Pancasila sila ketiga,
yang sudah kalian sebutkan yang berbunyi tentang persatuan Indonesia. Kira-kira kenapa sih masyarakat Indonesia harus bersatu? Betul sekali. Jadi masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang heterogen, yaitu masyarakat yang beragam suku, bangsa, agama, ras, serta golongannya. Maka dari Pancasila sila ketiga ini, yaitu Persatuan Indonesia, mengatur tentang bagaimana masyarakat itu harus bersatu di atas kebudayaan dan keberagaman yang sama, berbeda-beda tetapi tetap satu. Apa coba, ada yang tahu itu apa? Nah benar, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu akan menjelaskan sedikit. Ibu merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Ayah dan ibunya ibu merupakan orang yang bersuku Jawa. Namun ibu tinggal di Kalimantan atau besar di Kalimantan. Jadi ibu hidup di lingkungan yang tentunya bukan orang Jawa semua, tapi beragam. Anak-anak ibu tentu juga beragam kan. Ada seperti Lisa, ibunya orang Jawa, tapi bapaknya orang Banjar. Nah, itu merupakan keberagaman. Tapi keluarga Lisa tetap harmonis karena mereka berpandang tentang persatuan Indonesia. Walaupun beragam, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, di sini ibu punya gambar tentang Indonesia. Gambar pertama, ada yang bisa menjelaskan? Nah, pintar sekali anak ibu. Gambar pertama ini ada beragam suku. Ini baru 3. Sedangkan Indonesia punya banyak sekali suku yang ada. Nah, walaupun kita berbeda-beda suku, tetapi kita tetap satu Indonesia. Kemudian ada yang tahu gambar kedua? Ya, tentang keberagaman agama. Di Indonesia kita sadar betul sesuai dengan Pancasila sila pertama bahwa Indonesia merupakan negara beragama. Semua warga negara Indonesia diberikan pilihan dan kebebasan untuk memilih agama dan keyakinannya. Ada yang masih ingat berapa agama yang ada di Indonesia? Nah, betul sekali 6. Ayo kita sebutkan sama-sama. Pertama, Islam. Kedua, Kristen. Ketiga, Katolik. Keempat, Hindu. Kemudian Buddha, serta Konghucu. Wah, Indonesia itu beragam sekali ya. Makanya turis-turis itu senang datang ke Indonesia. Karena apa? Masyarakat Indonesia yang ramah dan beragam. Beragam kebudayaannya pula, beragam adat istiadat. Jadi orang-orang tuh tertarik untuk datang ke Indonesia. Nah, untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, kita diatur oleh Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kira-kira anak ibu bisa nggak sih membedakan perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai menurut Pancasila sila ketiga? Dengan ibu beri gambar ya. Nih, ibu punya 4 gambar. Gambar yang pertama coba tolong dideskripsikan. Betul sekali. Jadi di sini ada anak-anak yang sedang bermain. Apa salahnya ya dengan bermain? Nah, di bermain ini kita bisa melihat bahwasannya mereka menggunakan baju yang berbeda-beda, yang menggambarkan tentang suku, dan ada yang memakai baju khas Dayak, kemudian Sunda sepertinya, terus daerah Sumatera, tetapi mereka tetap bermain bersama. Kita juga bisa melihat bahwa mereka bermain, ada wanita dan ada lelaki. Nah, mereka tidak membeda-bedakan. Saya perempuan, berarti saya harus bermain dengan perempuan. Tidak, tapi kita tetap bersatu. Kira-kira anak ibu tahu nggak, apakah gambar pertama ini sesuai dengan Pancasila sila ketiga? Pintar, anak ibu udah tahu bahwa gambar pertama ini menggambarkan atau sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Kemudian kita lihat gambar kedua. Coba. Nah, gambar kedua ini tentang anak perempuan yang mengejek temannya, mengolok-olok temannya. Kira-kira apakah gambar kedua ini mencerminkan tentang Pancasila sila ketiga? Tidak, betul sekali. Kenapa kalau gambar kedua ini tidak mencerminkan?
Nah, benar. Jadi persatuan Indonesia, kita tidak boleh mengolok-olok, tetapi kita harus menghargai kebudayaan, menghargai golongan, dan menghargai segala keputusan yang orang lain. Kita tidak boleh memaksakan apa yang kita inginkan kepada orang lain ya. Nah, coba kita lihat gambar ketiga. Apakah gambar ketiga sesuai? Tidak, benar sekali. Kenapa? Karena rebutan mainan. Iya, kalau misalnya adik dan kakak memiliki mainan, alangkah lebih baiknya jika kita sharing atau berbagi dengan cara bermain bersama. Karena ketika kita main bersama, berarti kita telah mengikuti Pancasila sila ketiga, yaitu dengan menjaga ketertiban, dengan tidak berantem. Nah, gambar terakhir, gambar keempat, gambar apa? Ya, tentang gotong royong, di mana di sini lelaki dan perempuan dan bersama-sama untuk membersihkan, karena kebersihan sebagian jadi iman. Jadi kita harus rajin bersih-bersih, dan jangan lupa ketika kita bersih-bersih, kita ambil contoh kita bersih-bersih di wilayah sekolah. Wilayah sekolah kita yang luas ini, bayangkan jika hanya misal ibu saja membersihkan, tentu belum tentu sehari akan bersih, tetapi kita membersihkannya dengan cara bersama-sama, bergotong royong. Maka dari itu kita akan lebih cepat menyelesaikan tugas, bisa membedakan perilaku yang benar dan salah menurut Pancasila sila ketiga. Wah, anak-anak ibu pintar-pintar bisa membedakan perilaku yang benar dan perilaku yang salah sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Nah, di sini ibu akan memberikan kalian tugas karena ibu melihat anak-anak ibu ini beragam suku, bangsa, dan agamanya. Jadi ibu ingin kalian menceritakan tentang diri kalian berkaitan dengan agama kalian, adat, serta suku yang berhubungan dengan kalian. Bisa ibu bapak kalian atau yang pernah kalian alami terkait dengan persatuan dan kesatuan. Ibu beri waktu 20 menit, nanti kita akan diskusikan bersama-sama ya. Sudah 20 menit ya. Apakah ada yang belum selesai? Wah, hebat, sudah selesai semua ya. Kira-kira anak ibu ada nggak yang mau menceritakan tentang keberagaman di rumahnya? Wah, Tio, boleh Tio, silakan maju dan ceritakan kepada teman-teman. Terima kasih Tio, beri tepuk tangan pada temannya. Nah, jadi teman kita Tio ini merupakan campuran, di mana ibunya bersuku Jawa dari Pulau Jawa, dari mana? Jawa Timur, yaitu Madiun, dan ayahnya bersuku Bugis, yaitu dari Makassar. Tio bercerita bahwa di rumahnya terjadi keragaman di mana bahasa, yaitu ibunya berbahasa Jawa dan bapaknya berbahasa Makassar. Namun mereka bersatu padu dengan berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Wah, keluarga Tio sangat hebat ya. Nah, benar sekali, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Kita disatukan dengan bahasa Indonesia, maka dari itu bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Bayangkan saja, suku yang banyak di Indonesia ini, jika kita berbicara menggunakan suku masing-masing, tentu akan terjadi kesalahpahaman karena tidak semua bahasa itu sama ya. Misalnya ibu berbahasa Jawa, sedangkan ibu berbicara dengan ayahnya Tio yang merupakan suku Bugis. Tentu bapaknya Tio atau ayahnya Tio akan kebingungan kan? Hebat sekali. Nah, di sini ibu akan menambahkan tentang perilaku-perilaku yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Pertama, perilaku yang sesuai. Pertama, toleransi antar suku, agama, ras, serta golongan. Nah, karena Indonesia itu terdiri dari suku, agama, ras, serta golongan, maka kita hidup harus saling toleransi, yaitu kita harus saling memahami bahwasannya setiap agama, suku, dan bangsa mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda.
Maka dari itu kita harus menghargai. Contohnya saja ketika Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, orang yang beragama lain harus mengerti atau menghargai kebudayaan Idul Fitri, misalnya dengan adanya takbir dan berkeliling minta maaf. Nah, kemudian misalnya antar suku, di mana tadi teman kita sudah menjelaskan suatu kebudayaan di mana ibu bapaknya berbeda, Jawa dan Bugis, tentu juga memiliki kebiasaan suku yang berbeda-beda pula. Misalnya dari adat pernikahan. Di Jawa tidak mengenal yang namanya jujuran, tapi di daerah atau di suku Bugis saat menikah, pihak laki-laki harus memberikan jujuran atau uang panai kepada wanita. Nah, dengan ini kita sudah mengerti tentang beragamnya suku, maka dari itu kita harus hidup saling toleransi. Kemudian yang kedua, menjaga keamanan lingkungan. Dengan cara apa? Misalnya kita sudah dewasa, kita ikut dalam kegiatan siskamling, menjaga ketertiban. Nah, dengan situ kita akan menjaga keamanan lingkungan kita. Kemudian ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Tentu orang memiliki pola pikirnya sendiri-sendiri, maka dari itu kita harus menghargai setiap perbedaan tersebut. Kita tidak boleh memaksakan apa yang menurut kita benar, karena apa yang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain benar. Jadi kita harus menghargai perbedaan tersebut. Kemudian yang keempat, bergaul tanpa membedakan suku, agama, ras, serta golongan. Dalam berteman harus diperhatikan, tidak boleh ada yang namanya membeda-bedakan. Semua suku, agama, ras, golongan itu sama. Tidak ada boleh membeda-bedakan temannya cantik atau jelek, temannya dari Jawa atau dari Banjar atau dari Sumatera. Tidak boleh. Kita harus hidup berdampingan, harus hidup dengan baik. Nah, dengan cara itu kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Yang kelima, rela berkorban demi kepentingan bersama. Kita tidak boleh egois. Kita harus mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Misalnya pada saat kita sedang naik di angkutan umum. Nah, kita usahakan untuk tidak misalnya makan makanan yang berbau menyengat atau menggunakan parfum yang berbau menyengat, karena itu akan mengganggu penumpang lainnya. Dengan menghargai itu atau rela berkorban, karena kita sebenarnya ingin, misalnya ketika naik angkot kita ingin makan jeruk, padahal jeruk itu berbau sangat menyengat, tentu akan mengganggu penumpang lainnya. Maka kita juga harus menghargai untuk ditunda makan jeruknya, karena akan membuat orang di sekitar kita akan pusing. Ya, mungkin memang tidak semua, tapi ada baiknya untuk kita menghargai. Selain itu, kita juga akan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang keenam, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Perbedaan ini bisa suku, agama, atau perbedaan pemikiran. Semua perbedaan harus kita hargai, harus kita hormati. Nah, dengan melakukan perilaku-perilaku ini, kita akan menjaga persatuan Indonesia. Kita akan berperilaku sesuai dengan Pancasila, sila ketiga. Nah, ketika kita telah tahu apa saja hal yang sesuai, maka kita juga harus tahu apa saja hal yang sebaiknya harus dihindari. Di sini Ibu kasih 4 contoh perilaku yang tidak sesuai dengan sila ketiga, yang tentunya perilaku ini akan membuat persatuan dan kesatuan akan terpecah. Pertama, membuat keributan atau permasalahan. Misalnya dengan mengajak orang lain berantem, dengan mengolok-olok teman. Nah, itu akan membuat keributan dan permasalahan yang nantinya akan membuat perpecahan. Maka dari itu, sedari dini kita harus menghindari, jangan mengolok-olok dan jangan membuat keributan. Kemudian, yang kedua, membeda-bedakan teman. Perilaku ini tidak terpuji
terpuji ya anak-anak, jangan sampai anak-anak ibu membeda-bedakan teman, karena kita telah tahu bahwa Indonesia itu beragam, maka kita harus mencintai keberagaman itu, salah satunya dengan berteman dengan semuanya, tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, ataupun golongan. Nah, yang ketiga, bersikap egois. Sikap egois ini tidak baik anak-anak. Karena kenapa? Orang yang bersikap egois akan mementingkan dirinya sendiri, tidak mau mendengar pendapat orang lain. Nah, hal ini harus dihindari dari kita. Jangan sampai kita bersifat egois. Kita harus mau bersabar, harus mau mendengarkan pendapat orang lain ya. Dan yang terakhir, tidak mau berkorban demi kepentingan bersama. Maksudnya di sini yaitu karena kita hidup berdampingan dengan orang lain, kita juga memiliki suatu kepentingan yang dalam skala besar, maka kita harus mau berkorban demi kepentingan bersama. Misalnya kita ingin mendengarkan lagu pada malam hari. Nah, jangan menyetel lagu itu dengan suara atau volume terlalu keras karena akan mengganggu istirahat orang lain. Dengan begitu, kita sudah menghindari dari perilaku tidak terpuji, yaitu tidak mau berkorban demi kepentingan bersama. Boleh mendengarkan lagu asal dengan volume yang kecil atau yang sesuai lah, sehingga tidak mengganggu tetangga-tetangganya. Ketika kita tahu tentang perilaku mana saja yang boleh atau yang sesuai dengan sila ketiga dan tidak, nah ketika kita mengikuti atau melaksanakan perilaku sesuai, maka kita akan mendapat manfaat-manfaat seperti menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian mengembangkan rasa cinta tanah air, dan kemudian memelihara ketertiban dan keamanan. Menjaga persatuan agar negara Indonesia tidak terpecah belah, karena kita tentu ingin hidup yang damai, hidup yang tentram, tidak ada permasalahan. Karena ketika kita bisa menjaga persatuan dan memelihara ketertiban, maka kita hidup juga akan enak kan anak-anak. Kita akan belajar dengan rasa tenang, kita bisa berjalan-jalan, berkumpul dan tidak takut. Tapi ketika kita tidak melaksanakannya, maka negara kita akan kacau, akan ada perang, kita tidak bisa belajar dengan baik. Dan nah, dari sini kita telah belajar pada masa lampau di mana waktu kita dijajah, di situ tentu tidak ada ketentraman, keamanan, bahkan persatuan dan kesatuan juga masih minim. Maka dari itu kita belajar pun harus sembunyi-sembunyi, harus takut, dan tidak semua bisa belajar. Tapi karena sekarang kita telah menjaga persatuan dan kesatuan ini, maka kita dapat belajar dengan baik, dengan kondisi yang nyaman, tidak kepanasan, dengan gedung yang bagus. Maka dari itu kita harus menjaga persatuan di Indonesia ini. Jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita mudah dihasut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai oknum yang tidak bertanggung jawab itu menyebarkan hoaks-hoaks seperti pada masa corona ini. Banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba memecah belah negara Indonesia. Nah, maka dari itu kita harus menerapkan Pancasila ketiga ini dengan sebenar-benarnya untuk menghindari terjadinya perpecahan tersebut. Nah, kita hari ini telah belajar banyak sekali tentang Pancasila sila ketiga. Ada yang bisa mengulangi tentang Pancasila sila ketiga ini? Betul sekali. Jadi Pancasila sila ketiga ini merupakan persatuan Indonesia, di mana Indonesia yang beragam, suku bangsa, agama, golongan ras, tetapi kita harus menjaganya berperilaku sesuai dengan sila ketiga, seperti menghargai pendapat orang lain, tidak membeda-bedakan teman, menjaga keamanan lingkungan, dan masih banyak lagi. Bagaimana anak-anak semua? Apakah paham dengan pembelajaran yang kita pelajari hari ini?
Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Oke, baiklah jika semua sudah mengerti. Karena waktu kita hampir habis, Ibu akan memberikan kalian tugas. Di sini kalian bisa berdiskusi dengan orang tua. Jadi tugasnya kalian menceritakan tentang pengalaman pribadi kalian berkaitan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sini kalian cari satu konflik atau satu permasalahan dan penyelesaiannya menurut kalian. Ibu beri contoh ya. Misalnya ibu diolok atau dipanggil tidak sesuai dengan nama ibu, dipanggil gendut, gembul dan sebagainya. Namun ibu tidak merasa tersinggung, mungkin karena itu bercandaan, dan walaupun ibu diejek tapi ibu bisa menunjukkan bahwa ibu bisa lebih baik dengan menunjukkan potensi ibu. Nah, di sini kalian juga bisa mungkin menceritakan misalnya ada permasalahannya dan kalian beri solusinya ya. Apakah dipahami? Baiklah kalau begitu. Ibu harap anak-anak nanti pulangnya langsung ke rumah ya. Terus ganti baju, istirahat, makan, kemudian jika ingin main izin dulu kepada orang tua. Dan jangan lupa pelajaran hari ini dipelajari lagi ya di rumah. Nah, sekian dari Ibu. Akhirnya kita siap-siap untuk pulang ya. Nah, Ibu akan pimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua. Salam buat orang tua. Ingat, langsung pulang, jangan belok-belok. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.